Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7F SMP Kartika 49 Malang. Alhamdulillah di video pembelajaran ini kita sudah sampai di materi semester genap ya. Di bab awal semester genap kita akan berbicara atau membahas tentang iman kepada malaikat. Sebelum itu silakan dibuka LKS-nya halaman pertama, halaman 1. Silakan dibuka LKS PAI-nya halaman 1. Oke. Sebagai pengantar saya ingatkan kembali ya, dulu ketika kalian di sekolah dasar atau di MI pasti sudah pernah dikasih pelajaran, dikasih materi tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah dan yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah iman kepada malaikat. Pada halaman pertama di bagian A, malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang bermakna kekuatan-kekuatan yang patuh dan tunduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Itu salah tulisannya ya, salah ketik 21 itu. 21 itu nomor surat. Jadi Quran surat Al-Anbiya itu urutan ke-21 dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah ayatnya, ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Nah, di sini dijelaskan bahwa dan miliknya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Artinya di sini adalah milik Allah. Waman indahu, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Jadi semua malaikat selalu tunduk, selalu patuh kepada Allah. Tidak ada rasa angkuh, tidak ada rasa sombong sedikit pun. Wala yastaksirun, dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat tidak memiliki rasa capek, tidak memiliki rasa bosan, tidak memiliki rasa lelah dalam tunduk, dalam patuh kepada Allah. Beda dengan kita manusia, suruh sholat ngantuk, suruh belajar ngantuk, suruh ngegame 5 jam betah. Nah, ini bedanya malaikat dengan manusia. Malaikat adalah makhluk gaib ya. Malaikat adalah makhluk gaib. Artinya malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Berbeda dengan jin atau setan yang diciptakan oleh Allah dari api. Malaikat dan jin itu sama-sama makhluk gaib. Setan, iblis juga sama-sama makhluk gaib. Bedanya malaikat selalu taat, kalau setan selalu tidak taat, kalau jin ada yang taat, ada yang tidak. Malaikat diciptakan dari nur, sedangkan iblis, setan, dan jin diciptakan dari nar atau api ya. Oke. Di paragraf selanjutnya, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya ilahi, dari nur ilahiyah, cahaya ketuhanan. Jumlahnya sangat banyak, namun menurut ajaran agama Islam yang wajib diketahui ada 10 nama malaikat. Nah, kapan hari sudah saya kasih tugas untuk menuliskan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Nah, itu silakan kalian hafalkan ya. Nomor 1, malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Nomor 2, malaikat Mikail yang bertugas membagikan rizki, mengatur hujan. Yang ketiga, malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa jin dan manusia, termasuk juga hewan. Jadi semua makhluk Allah yang ada nyawanya
dicabut nyawanya ketika sudah tiba ajalnya oleh malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet. Jadi nanti ketika hari kiamat datang, malaikat Israfil yang bertugas pertama kali untuk memberikan tanda berupa tiupan sangkakala atau trompetnya. Kemudian malaikat mungkar dan malaikat nakir. Dua malaikat ini selalu bersama, selalu gandeng ya dalam menjalankan tugasnya. Apa itu tugasnya? Malaikat mungkar dan nakir bertugas untuk menanyai manusia yang masuk ke alam barzah atau masuk ke dalam alam kubur. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan juga selalu gandeng atau selalu bersama, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik, malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Yang ke-9 dan ke-10 malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Itu 10 nama malaikat yang harus kita imani, yang harus kita ketahui selaku umat Islam. Nah, kenapa sih kita disuruh untuk beriman kepada malaikat? Supaya apa? Nah, sahabat lihat di halaman kedua. Di bagian atas, secara bahasa iman artinya percaya, yaitu percaya dengan sepenuh hati terhadap sesuatu yang diyakini. Secara istilah, iman kepada malaikat adalah percaya kepada Allah, bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya yang senantiasa patuh dan taat serta menjalankan tugasnya masing-masing dan sedikit pun tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi dari iman kepada para malaikat ini adalah agar kita semua bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran bahwa ada makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan dia selalu beribadah, selalu tunduk kepada Allah. Konsisten, selalu kontinu dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya tadi, ada malaikat raqib dan malaikat atid. Tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Ya konsisten dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat datang, yaitu tugasnya. Dia nggak akan pernah lelah menulis amal baik dan amal buruk manusia. Begitu juga dengan malaikat Israfil dan malaikat-malaikat yang lain. Dia selalu konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita disuruh, diperintah untuk mengambil iktibar, mengambil hikmah dari penciptaan malaikat itu. Oh, ada malaikat yang selalu beribadah kepada Allah. Saya sebagai manusia harus bisa seperti itu, walaupun tidak 100%. Malaikat kuat untuk sujud selama 1000 tahun, 20.000 tahun, berapa ribu tahun kuat. Karena apa? Manusia karena malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan manusia. Kalau kita jangankan sujud 1000 tahun, sujud 10.000 tahun, kita sholat saja. Kadang-kadang kalau sholat jamaah terus terlalu lama, kita yang ngeluh, kok lama banget ya imamnya. Nah kan gitu. Terus kita kadang ikut pengajian, ikut ngaji, taklim di masjid, di musola atau di mana, kok lama ya, kok nggak selesai. Padahal cuma 1 jam 2 jam paling lama, ya toh. Nah beda dengan malaikat. Hikmahnya kita disuruh oleh Allah untuk meneladani para malaikat dalam semangat untuk beribadah, semangat untuk konsisten, untuk ajak, untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di bagian C ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak pernah durhaka kepadanya.
Tadi sudah saya katakan bahwa malaikat selalu konsisten. Malaikat tidak pernah membantah Allah. Kalau disuruh A ya A, kalau disuruh B ya B. Nggak pernah dia kok A kok nggak B aja, kok B kok nggak C aja. Nggak pernah. Allah nyuruh A langsung dikerjakan A, Allah nyuruh B langsung dikerjakan B. Itulah malaikat. Yang kedua, tidak pernah letih dalam bertasbih, berzikir atau beribadah kepada Allah. Nah, ini kita kadang ketika ada di masjid, ada di musola, ada di langgar atau di tempat-tempat pengajian, itu kita bisa zikir, kita bisa bertasbih, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengingat Allah. Tapi ketika sudah keluar dari masjid, sudah keluar dari musola, kita keluar dari tempat-tempat itu, kita kembali lagi, kita lupa lagi. Kita lupa bahwa kita sedang berzikir, kita sedang mengingat Allah. Sudah hilang Allah dari ingatan kita. Kan kadang begitu. Udah pas kita bercanda, lupa sudah. Kadang saking serunya kita bercanda, ada azan gak kedengeran. Saking serunya kita ngegame di masjid, azan isya gak denger. Saking serunya kita ngegame, dipanggil orang tua, dipanggil ayah, dipanggil ibu, dipanggil mama atau siapa, kita nggak dengar. Saking serunya kita ngegame, tugas kadang lupa, bukan kadang, sering. Banyak tugas yang nggak dikumpulkan. Ada yang telat sampai 1 semester kayak yang kemarin itu. Ada yang telat 3 bulan, ada yang telat 2 bulan, 1 bulan. Ya, nah dari sini kita belajar kepada para malaikat. Kita harus konsisten, kita harus continue. Kita harus selalu ingat kepada Allah, ingat terhadap kewajiban-kewajiban kita. Oh, saya ada tugas PAI, oh saya ada tugas matematika, oh saya ada tugas IPA, ada tugas yang lain, prakarya, IPS dan seterusnya. Kalau nggak bisa gimana? Telepon gurunya, boleh. Atau datang ke sekolah, minta waktu sebentar kalau memang butuh penjelasan. Ya, harus konsisten, harus continue, harus ingat kepada Allah dan ingat terhadap tugas kita untuk belajar. Ya, supaya tidak terjadi lagi tugas yang telat sampai 1 semester, tugas yang telat sampai waktu yang lama. Ya. Oke, next. Tidak memiliki jenis kelamin. Nah, ini kalau malaikat nggak ada yang laki-laki, nggak ada yang perempuan. Ya, kalau manusia, jin, setan, iblis itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Malaikat tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak memiliki nafsu, termasuk nafsu makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu untuk minum, tidak punya nafsu untuk berkeluarga, tidak punya nafsu untuk pergi jalan-jalan, shopping ke mall atau kemana, nggak punya nafsu untuk main game, FF dan sebagainya, nggak ada. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang dia miliki hanya ketaatan, kekuatan takwa, ibadah kepada Allah. Itu saja. Kekuatan pribadinya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, malaikat termasuk makhluk gaib. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keenam, senang berada di sekeliling majelis zikir dan selalu mendoakan para hamba Allah yang sedang menunggu sholat berjamaah. Nah, malaikat itu sukanya di majelis zikir. Makanya kalian kalau ada majelis zikir, ikut. Majelis zikir tidak hanya yang ada di masjid, di musola, tidak. Termasuk majelis pencari ilmu, sekolah, TPQ, madrasah diniyah dan seterusnya. Pokoknya di situ ada tempat untuk mencari ilmu, itu sudah termasuk majelis zikir, dan di situ ribuan malaikat Allah akan datang mendoakan orang yang ada di situ. Kalau kalian di situ, ya pasti didoakan. Didoakan apa? Mendapatkan rahmat. Didoakan apa? Diampuni dosanya. Mendoakan apa? Kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, oke. Wujud dari iman kepada malaikat, orang yang beriman kepada malaikat ya selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang ibadah
beribadah kepada Allah itu harus baik, tapi orang berhubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Kalau berhubungan kepada Allah disebut hablum minallah, kalau berhubungan kepada sesama manusia disebut hablum minan nas. Nah, untuk hablum minallah ada di rukun Islam: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, kemudian untuk sesama manusia, wujud beriman kepada malaikat, kita harus mengabdi kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya berbuat baik, nah ada di halaman 10. Di halaman 10 yang pertama hormat terhadap orang tua. Kemudian ada hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga hormat kepada orang yang lebih tua. Maksudnya begini, kita harus berperilaku baik, kita harus berperilaku sopan terhadap orang tua. Yang disebut orang tua tidak hanya orang tua kandung. Kalau kita punya orang tua angkat, ya termasuk orang tua angkat kita. Orang tua angkat, kemudian paman kita, om, tante, bibi kita, kakak, itu semua termasuk orang tua kita. Kakek, nenek kita itu juga orang tua kita. Harus kita hormati, harus kita perlakukan dengan akhlak yang baik, dengan tata krama yang baik. Lebih-lebih jika kedua orang tua kita, orang tua kandung kita, ada ayah, ada ibu, ya. Ibu yang berjuang untuk satu, mengandung. Jadi ketika kita dikandung itu sangat berat. Tanyakan sama ibu kalian, mama kalian, betapa payahnya beliau ketika mengandung. Kemudian ketika melahirkan, taruhannya nyawa loh. Taruhannya nyawa orang melahirkan. Tanya ibu kalian. Kalau ketika proses melahirkan itu, mohon maaf, ada yang kesalahan sedikit saja, kalau enggak ibu yang mati, ya bayinya yang mati, atau bisa mati kedua-duanya, kan seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan, kita sekarang bisa belajar berkat perjuangan ibu kalian. Tapi tidak hanya itu, setelah dilahirkan ibu harus menyusui kalian, harus merawat kalian. Kalian minum air susu ibu, ya toh, selama paling tidak 2 tahun atau kurang. Setelah itu kalian dirawat sama ibu kalian. Pipis diganteni popoke, buang air besar diganteni popoke. Terus kalian misalnya lapar, ya ditulang toh, disuapin kan kalian. Enggak disuruh ngambil sendiri, enggak disuruh masak nasi sendiri, enggak disuruh bikin susu sendiri, enggak. Kalian nangis, makanan datang, kalian nangis, susunya datang, air susu datang. Kan seperti itu. Kalian nangis, popoknya langsung ganti, kalian nangis, bajunya ganti, kalian nangis, langsung ada yang memandikan. Kan seperti itu. Nah, itu kan ibu, Pak. Kalau ayah gimana? Ayah kalian adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan harus kalian hormati, karena ayah kalian adalah orang yang menafkahi kalian, memberikan rizki dari Allah kepada kalian, sehingga kalian bisa sekolah, bisa makan, bisa ngaji, bisa ada di tempat tinggal, tempat bernaung, gak kedinginan, gak kehujanan, ya toh? Kalian setiap hari makan, belum lagi yang punya HP, kalian bisa beli paket data. Dulu waktu kecil kalian digendong, kalian sakit, ayah kalian bingung, dan seterusnya. Banyak sekali. Maka orang tua yang wajib dihormati adalah ayah ibu. Baru setelah itu kalian wajib menghormati ada kakek, nenek, om, tante, paman, bibi, kakak, dan seterusnya. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Nah ini kadang itu ada yang WA, ada yang chat kepada gurunya nggak pakai assalamualaikum, langsung tiba-tiba minta tugas.
ndak pakai salam, ndak menyebutkan namanya. Lho gurune kan yo bingung rek. Ya toh? Kalian kalau ketemu sama gurunya assalamualaikum dulu, selamat pagi, selamat siang atau selamat sore dan seterusnya. Itu termasuk hormat kepada guru. Termasuk ketika kalian lewat di depan guru, lewat di depan orang yang lebih tua, kalian bilang permisi, nek sampean wong Jawa ya nuwun sewu, amit, kan gitu toh. Jangan lewat di depannya, kalau bisa lewat di belakangnya. Itu termasuk sopan santun, termasuk akhlak. Itu termasuk juga ibadah kepada Allah. Nah, yang selanjutnya adalah hormat kepada yang lebih tua. Ada kakak kalian, ada sepupu kalian, terus ada siapa lagi, misalnya saudara angkat kalian, ada teman kalian yang di kelas misalnya usianya terpaut 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, ada kakak kelas atau kakak tingkat, itu juga wajib dihormati, wajib dihormati. Begitu juga sebaliknya, yang tua juga harus menyayangi yang muda, kan seperti itu. Ada timbal balik sehingga hubungan sesama manusia ini bisa tercipta hubungan yang harmonis, penuh dengan kasih sayang. Kalau seperti itu nggak akan ada yang namanya perang, nggak akan ada yang namanya permusuhan, nggak akan ada yang namanya apalagi gontok-gontokan, perang mulut, adu mulut, bahkan sampai peperangan yang besar. Itu kan awalnya itu sepele, tidak mau menghormati, merasa benar, terus kadang bilang ke gurunya, saya sudah pak, saya sudah bu, dulu saya kumpulkan. Nah, kalau memang kalian benar, kalau kalian memang sudah mengumpulkan, bilang baik-baik, Pak, Bu, mohon maaf, kapan hari saya sudah mengumpulkan, di mana, di sini, tanggal berapa, tanggal ini, mohon maaf ya Pak, Bu, seperti itu. Begitu juga dengan kedua orang tua. Misalnya ayah atau ibu salah ngasih sesuatu, ayah ini gimana sih, ibu ini gimana sih. Loh, jangan seperti itu. Ya, mohon maaf kalau begini salah ya. Bu, mohon maaf kalau begini salah, Bu. Ma, kalau gini nih nggak bisa, Mas. Harusnya begini. Seperti itu harusnya. Walau bagaimanapun orang tua, walau bagaimanapun guru, walau bagaimanapun orang lain di sekitar kalian, di sekitar kita, kita harus tetap menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi tata krama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguh aku diutus ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak atau tata krama. Oke, kiranya itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dicermati, dihayati, dipahami materi ini, sekaligus sampean baca-baca LKS-nya, baca-baca buku paketnya, karena memang kita masih daring, belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Saya harap di semester genap ini bisa lebih baik kembali, bisa belajar lebih maksimal walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung. Saya akhiri, mohon maaf atas semua kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.